Guru Gembul nih kemana sih arahnya? Orang masih meraba-raba. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan dia seorang materialisme barat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan definisi ilmiah yang dimaksudkan Guru Gembul ini, yang tidak jelas ini, dia berani sampai mengatakan konsep ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Kemudian juga tentang kuburan Nabi SAW, apakah Nabi dikubur di situ, itu sifatnya masih subjektif. Padahal selama berabad-abad, ya sampai orang di luar Islam sekalipun, orang kafir sekalipun, nggak pernah ada yang meragukan posisi kuburan Rasulullah SAW. Karena itu mutawatir qat'i, tidak ada keraguan sedikit pun posisinya di situ. Dan itu bukan subjektif, tapi objektif yang justru nggak bisa dipungkiri sama sekali. Itu kalau standar Guru Gembul dipakai. Bukan hanya urusan nasab ini kecil, tapi syariat semuanya yang dirontokkan oleh dia. Ada banyak hal sekali yang berkaitan dengan syariat yang akan dikutak-katik seenaknya oleh Guru Gembul. Ini perdebatan yang sangat panjang. Sudah sangat bagus dengan tidak terpancingnya Gus Wafi dan Habib Fikri Syahab sehingga jadi terbongkar siapa dia. Walaupun nanti ini perlu dibahas secara khusus terlepas dari masalah nasab. Kalau berkaitan dengan tema itu, filsafat ilmu itu, tentang materialisme, tentang liberalisme itu, saya kira masalah nasab ini kecil dibandingkan dengan itu. Ini berkaitan dengan akidah umat. Ini udah dibahas panjang lebar jauh-jauh hari oleh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Juga udah dibahas oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Kubrul Yaqiniyat Al-Kauniyah. Nah, ketika di awal kitab tuh Syekh Al-Buti langsung membahas tentang al-manhajul ilmi lil bahthi 'anil haqiqah 'inda ulama al-muslimin wa ghairihim. Bagaimana metodologi ilmiah di dalam mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Bagaimana metodologi ilmiah yang betul untuk sampai kepada sebuah hakikat kebenaran. Itu udah dibahas habis-habisan. Begitu juga Profesor Dr. Naqib Al-Attas di Malaysia. Yang luar biasa, sampai dunia barat pun mengakui keilmuan beliau. Wah, ini udah dibongkar habis-habisan oleh beliau, oleh murid-muridnya Prof. Dr. Fahmi Hamid Zarkashi, Dr. Adian Husaini, dan masih banyak lagi. Saya kira ini memang butuh sesi khusus untuk mengungkap kesesatan Guru Gembul dalam masalah ini, penyimpangan berfikirnya, sehingga sangat tepat kemarin Gus Wafi dan Said Fikri Syahab tidak terpancing untuk meladeni, sehingga tidak melebar kemana-mana, dan akhirnya jadi terbongkar, terkuak itu kedok sebetulnya siapa seorang Guru Gembul. Bahkan yang lebih lucunya lagi ya, ketika Gus Wafi mengutip dari sebuah kitab tentang apa itu ilmu dan bagaimana cara mendapatkan sebuah ilmu dari sebuah kitab, Gus Wafi mengutip, dia langsung memvonis, oh kalau sumbernya kitab itu nggak ilmiah, itu tradisional, itu bukan metodologi ilmiah. Ajib. Bagaimana mungkin seseorang bisa langsung memvonis tanpa melihat substansinya? Kok bisa-bisanya langsung divonis kitab itu nggak ilmiah? Berarti itu kitab yang ditulis oleh para ulama semuanya nggak ada yang ilmiah, nggak sesuai dengan metodologi keilmuan, otomatis. Yang ilmiah mana? Dari Google, katanya cari dari Google. Padahal Google itu informasinya harus dipilah-pilih, harus dicek dulu kebenarannya. Semuanya ada di Google, versi apapun ada di Google. Ilmiah model apa yang seperti ini? Dan lebih lucunya lagi, ya, ketika dia bicara ilmiah ngalur ngidul panjang lebar kemana-mana sampai terungkap itu kedoknya, begitu ditarik ke tema kembali ke masalah nasab, yang ilmiah itu menurut dia dengan menghitung statistik, harusnya nasab alawi menurut perhitungan dia itu kalau mau benar antara 58 sampai 77. Kalau 39 sampai 45 itu tingkatan generasinya ya, dari Nabi SAW sampai sekarang itu meleset, nggak mungkin, kemungkinannya sangat kecil, bahkan mustahil dia katakan. Ternyata ini bertentangan dengan fakta dan data. Teori dia itu omong kosong, bertentangan dengan fakta dan data. Faktanya apa? Faktanya asyraf di dunia nggak seperti itu. Asyraf di dunia yang diakui sekalipun dari berbagai aspek itu ada yang antara 39, 41, 42 dan lain sebagainya. Dan ini nggak berbasis data. Ditanya sama Gus Wafi, ada nggak Sayyid yang dari zaman Nabi sampai sekarang, atau raja siapa gitu dari zaman Nabi sampai sekarang keturunannya yang 1500 tahun itu sampai 77 generasi, ada nggak? Dia nggak bisa membuktikan satu pun. Berarti teori yang disampaikan omong kosong, nggak berbasis fakta, nggak berbasis data. Bahkan ketika dibenturkan dengan jurnal ilmiah yang berbicara tentang ini, tentang generasi, bahwasanya perpindahan generasi itu harusnya setiap 30 tahun sekali, sehingga dalam 100 tahun itu 3 generasi, dan ini sudah sesuai dengan umumnya nasab sada Ba'alawi.
Itu dibenturkan dengan jurnal ilmiah, ternyata dia yang nggak punya dasar jurnal ilmiah. Jadi ilmiah dari mana? Bahkan kalau mau pakai perspektif barat tentang apa itu ilmiah pun, guru gembul tidak ilmiah. Jadi hanya omong kosong saja ilmiah, faktanya nol. Dan terakhir, yang lebih dahsyatnya lagi, kalau saudara Haji Imaduddin itu membatalkan nasab Ba'alawi. Tapi kalau guru gembul, ilmu nasabnya malah yang dibatalkan sama guru gembul. Ilmu nasab itu nggak ilmiah. Sekarang saya mohon maaf ya, karena saya terpaksa lagi harus bahas Habib ini, karena jadi kemarin itu gini Baraya, kan saya tuh diundang oleh Robitoh Alawiyah untuk diskusi atau debat dalam tanda kutip terkait dengan nasab. Nah, pada waktu itu sebenarnya saya jelaskan di video yang itu bahwa saya tuh sebenarnya agak keberatan dengan undangan ini. Karena apa? Ya karena ada kesan arogannya, di mana undangan sebagai pembicara tetapi sudah ditetapkan tanggal 8 gitu, tanggal 8 September. Jadi bagaimana ceritanya kalau misalkan saya nggak bisa gimana? Nah, ternyata juga itu para muhibinnya itu sudah mempersiapkan amunisi kalau tidak hadir sama dengan Al-Kaburi gitu. Ya, dan banyak sekali lah pertimbangan kok kesannya ini seperti arogan gitu. Dan saya juga sudah jelaskan kok kesannya bisa seperti ini gitu ya. Tapi ya apa boleh buat, karena pada waktu itu saya luang, kebetulan sekali saya luang, maka ya saya menghadiri acara dalam tanda kutip debat itu dengan catatan bahwa nanti saya akan datang melakukan kunjungan lagi 2 kali lagi di luar tanggal 8 itu untuk berdiskusi, untuk mencari ilmu, untuk melihat manuskrip dan sebagainya. Saya syaratkan itu. Jadi boleh nggak nih saya datang ke sana? Oh ya, sangat boleh dengan senang hati, kata panitia itu. Dan saya juga akhirnya menjadi senang dan antusias. Nah, tetapi setelah saya diundang di sana dan ditraktir dan diongkosin, terima kasih banyak oleh panitia dan oleh beberapa orang yang sangat ramah dan baik hati di sana. Di antaranya adalah Pak Fikri Syahab dan lain sebagainya, dan para senior-senior di sana. Tiba-tiba 2 hari berikutnya itu ada video dari Pak Habib Alatos, Pak Habib Hanif Alatos yang memframing saya gitu dengan, jadi kan saya itu komitmen kalau misalkan saya diskusi itu saya nggak akan framing, nggak akan bahas individu, nggak akan bahas figur tertentu, tapi fokus pada perbuatannya gitu kan. Tapi itu mungkin memang kurang populer di kalangan masyarakat kita gitu. Jadi Habib-Habib yang kemarin yang mengomentari saya, Pak Habib Bahar gitu ya, itu fokus pada pribadi gitu ya. Kemudian Pak Habib Hanif Alatos juga fokus pada pribadi, tapi pribadi saya gitu. Ngebahas saya liberal dan sebagainya gitu. Nah, ini kan kecewa gitu, tapi gak apa-apa lah. Itu hak mereka, sama seperti saya sering buat video tentang mereka juga boleh bikin video tentang saya. Cuman di situ bukan soal gagasan, bukan soal ide, tapi soal pribadi. Ada framing di situ. Makanya saya minta, ya udah Pak Habib Hanif Alatos, saya minta diskusi sama Baraya ini, mau nggak? Kan ini janjinya ya. Kalau saya diundang tanggal 8 dan saya hadir, maka saya boleh mengundang balik gitu kan. Dan saya sudah menyiapkan 2 kali gitu. Untuk nggak apa-apa saya datang ke sana lagi juga nggak apa-apa. Nah, tapi ternyata Pak Habib Hanif Alatosnya sibuk, tidak mau. Bahkan saya juga sudah kirim di kolom komentar beliau itu, ayo kita diskusi, tapi tidak mau ternyata ya. Ya karena apa? Karena katanya sibuk dalam waktu dekat ini, apalagi mau keluar negeri gitu. Nah, ini yang mengecewakan saya, karena ya seperti tadi saya katakan, saya diundang itu udah ada tanggalnya, tanggal 8 gitu. Ya sudah, saya datang, tapi dengan catatan nanti saya akan datang berkunjung, atau misalkan saya mengundang diskusi gitu. Dan saya tidak mematok tanggalnya berapa, bebas aja, sebisanya aja pada waktu itu, kalau bisa ya ini. Tapi langsung dijawab bahwa sekarang tidak ada waktu gitu. Jadi ya saya kecewa. Kan jadi gini Baraya, pengusaha itu asetnya adalah kepercayaan publik. Politikus itu asetnya adalah kepercayaan publik. Agamawan itu asetnya apa? Juga kepercayaan publik. Makanya junjungan kita disebutnya Al-Amin, karena memiliki kepercayaan publik. Ya. Tapi baiklah, kita langsung ke konten aja ya. Jadi saya tuh keberatan ketika ada framing dan ad hominem pada saya, serangan ad hominem terhadap saya, yang saya disebut liberal, kemudian materialis, disebut ateis, darwinis, bla bla yang seperti itulah ya, yang semacam itu. Ketika saya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai atributnya itu tidak bisa diilmiahkan.
Sejauh yang saya ketahui justru sebaliknya, kaum muslimin arus utama, mau yang namanya Sunni, mau yang namanya Syiah, mau yang namanya Mu'tazilah, mau yang namanya Sufi, mau yang namanya Wahabi atau kelompok Sunnah atau apa segala rupa itu bersepakat bahwa Allah memang tidak bisa untuk diilmiahkan. Karena apa? Gini Baraya, kalau misalkan mau ya kita belajar sedikit sama-sama lah. Kalau Baraya tidak bisa menerima definisi ilmiah yang saya ajukan, padahal sebenarnya gampang sih, bisa nanya ke ilmuwan manapun, bebas lah, gratis. Kalau misalkan banyak di antara Baraya para Habib itu yang mengatakan jangan suka belajar sama kelompok itu, sama kelompok itu. Nah kalau saya sebaliknya, Baraya silahkan aja konfirmasi dan klarifikasi berbagai perkataan saya itu di dunia luar, silahkan gitu ya. Nah definisi ilmiah, kalau Baraya tidak suka dengan apa yang saya ajukan, maka setidaknya saya ingin sampaikan bahwa ilmiah itu melibatkan satu, pembuktian indrawi, kemudian penelitian dan observasi, kemudian pengujian yang bisa diterapkan berulang-ulang, kemudian pernyataan dan klaim dari otoritas akademik, kemudian hipotesis yang didasarkan pada pertanyaan, dan penggunaan rasio yang benar. Nah itu silahkan dibulak-balik, dikocok-kocok. Pokoknya karakteristik dari metodologi penelitian ilmiah itu atau klaim ilmiah itu adalah seperti itu. Nah sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah entitas yang kita pahami sebagai yang maha ideal dan maha mutlak, dengan segala hal yang tidak terjangkau alias transenden. Nah karena itu maka tidak mungkin sesuatu yang ideal dan transenden itu bisa kita capai dengan metodologi ilmiah yang tadi itu. Misalkan ini ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa tidak ada yang serupa dengannya, di dalam Al-Quran kan disebutkan seperti itu, tidak ada yang serupa dengannya, maka bahkan untuk mendefinisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah langsung dinegasikan oleh ayat ini. Kan kalau misalkan kita main dalam hukum logika, logika dulu ya baru nanti ayat. Kalau misalkan kita menggunakan hukum logika, maka kita bisa mendefinisikan sesuatu kalau kita tahu kategorinya apa, golongannya apa, dan kita tahu identitasnya apa. Kan begitu, baru kita bisa membangun definisi. Nah ini kita gak bisa mengelompokkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu kelompok tertentu karena tidak ada yang serupa dengannya, dan karena tidak bisa dikelompokkan maka tidak bisa didefinisikan. Jadi kalau tidak bisa didefinisikan maka tidak akan menghasilkan sebuah hipotesis atau tidak bisa menghasilkan sebuah pertanyaan yang bisa dikelola secara ilmiah, kan begitu. Jadi jangankan untuk menempuh metodologi ilmiah seperti observasi dan sebagainya, bahkan untuk mendefinisikannya saja kita kepentok, gak bisa gitu. Nah itu dan itu adalah, lagi-lagi ya harus saya tekankan, itu adalah pendapat arus utama kaum muslimin, di mana Allah tidak serupa dengan apapun, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dibayangkan. Bahkan banyak ulama yang mengatakan kalau kamu membayangkan sesuatu tentang Allah, bagaimanapun caranya, maka itu bukan Allah, itu bukan yang sesungguhnya, gitu kan. Bahkan misalkan ulama-ulama salaf sampai menyebutkan kalau misalkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah, jangan bertanya bagaimana gitu ya. Misalkan Imam Malik ditanya Allah duduk di atas aras itu gimana, ya jangan ditanya bagaimananya, udah selesai sampai di situ. Nah kalau bertanya aja udah mentok, gimana kita bisa menghasilkan metodologi ilmiah, kan gitu ya. Jadi saya bingung itu argumentasi Pak Hanif Alatos itu dari mana mengatakan saya liberal, kemudian materialis, kemudian ateis dan sebagainya. Ya itulah ya, liberal bla 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 bla. Ketika saya mengatakan bahwa Allah tidak bisa diilmiahkan, justru saya bertanya, itu siapa yang berani mengilmiahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba tunjukkan kepada saya metode ilmiah bagaimana untuk menjelaskan. Apakah dengan kabar-kabar? Ya aduh ya sudahlah. Tapi kalau misalkan mau kelanjutannya ya, coba saya tanyakan kepada Pak Hanif Alatos gitu ya. Bisakah kita mengindra Tuhan? Bisakah kita mengobservasi Tuhan? Itu kurang ajar banget kan, mengobservasi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai objek observasi itu. Aduh, bisakah kita menguji Tuhan? Adakah klaim otoritas akademik? Coba saya tantang ya, adakah klaim dari otoritas akademik yang bisa menunjukkan bahwa identitas Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana? Itu kan nggak bisa gitu. Itu sepenuhnya adalah masalah-masalah imani, masalah iman, masalah kepercayaan gitu. Bisa dikatakan masalah dogmatis atau doktrin, dan karena itu, karena saya menghormati sisi imanensi dalam hal itu, maka ya
ya sudah, saya tidak akan urusan pada tradisi ilmiah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya cara yang lain, misalkan cara yang biasa disebutkan sama Nabi gitu. Itu kok cara-cara kepercayaan, bukan cara-cara ilmiah. Ya, kalau kalah debat jangan nge-framing Baraya. Tapi lanjutlah pada konten. Apakah saya liberal? Saya berkali-kali mendeklarasikan bahwa saya tuh bahkan seorang fundamentalis yang ekstrim melebihi Wahabi sekalipun atau kelompok sunnah sekalipun. Jadi kelompok sunnah tuh masih kadang-kadang menerima bid'ah kecil-kecilan gitu ya. Kalau saya misalkan sama sekali tidak menerima itu, yang di luar Quran dan sunnah, ya sudah saya katakan itu adalah sebagai produk budaya gitu. Makanya saya katakan kemarin itu ilmu nasab itu adalah produk budaya. Ilmu nasab yang dipegang sama klien Ba'alawi itu adalah produk budaya. Itu diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk belajar nasab, tetapi tentang metodologinya itu jelas buatan manusia. Dan karena itu juga tidak ada dalam Quran dan Sunnah tentang metodologinya, maka saya anggap itu produk budaya, kan begitu. Jadi saya tuh lebih fundamentalis daripada Wahabi dalam konteks ini, dalam konteks memahami soal Quran dan hadis sebagai otoritas tunggal untuk memahami Tuhan. Tetapi definisi liberal itu apa? Definisi liberal yang saya pahami itu adalah keterbukaan dalam menginterpretasikan Islam tanpa tendensi dan tanpa keterikatan pada otoritas-otoritas tradisional. Nah, itulah yang disebut sebagai liberal. Kalau misalkan pandangannya beda, definisinya beda, ya nggak apa-apa. Tapi itu juga bisa dipahami misalkan ketika muncul tokoh liberal di Indonesia yang pertama kalinya itu adalah Pak Ulil Absor Abdallah, sekaligus juga menjadi ikon. Yang saya mohon maaf ya, ini mah pandangan pribadi, yang saya mohon maaf, saya sedikit sekali menaruh penghormatan terhadap sistematika berpikirnya. Ya, tapi liberal itu emangnya kenapa? Apakah itu menjadi sesuatu yang buruk? Ya, sesuatu yang buruk pada akhirnya menjadi sebuah perspektif gitu ya, perspektif yang bisa dilihat dari berbagai kacamata. Cuman kalau misalkan dilihat dari perspektif negatifnya atau misalkan dalam sebuah stigma, maka saya ingin menegaskan bahwa justru Pak Habib Hanif Alatos itulah yang sangat-sangat liberal. Kalau misalkan liberal itu adalah sebuah stigma gitu. Jadi misalkan liberal itu adalah keberanian seseorang untuk mengubah agama, gitu kan. Jadi agama aturannya dirubah. Nah, itu berarti liberal banget, karena bahkan otoritas Tuhan pun dirubah gitu ya sama dia gitu. Anggaplah kalau misalkan kita berpikir dalam kacamata stigma. Ya, kan banyak di antara kalangan Ba'alawi itu yang mengubah ajaran agama Islam. Misalkan dalam ajaran agama Islam itu dikatakan bahwa masuk surga dan nerakanya seorang hamba itu ditentukan pada iman dan amal solehnya, gitu kan. Nah, tapi ada kelompok-kelompok dari habaib itu yang mengatakan sebaliknya. Jadi ada orang tukang maksiat, ada orang yang tidak beribadah, yang solehnya juga tidak, tetapi dia bisa masuk surga tanpa hisab, jalur langsung gitu ya, VVIP, hanya gara-gara mencintai habaib. Nah, ada ajaran yang seperti itu. Nah, ajaran itu jelas mengubah ide-ide paling dasar dari Islam, berubah secara radikal gitu. Atau misalkan sebaliknya, ada yang mengatakan bahwa kamu mau puasa, kamu mau sholat, itu percuma kalau tidak mencintai habaib. Nah, itu kan sudah mengubah ajaran agama Islam. Kemudian dalam ajaran agama Islam juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu dalam posisi yang sangat luar biasa, dan tidak ada nabi manapun yang mampu menjangkau Isra Mi'rajnya Nabi gitu. Dan Nabi melakukannya sekali. Lah, ini dari kelompok Ba'alawi ada yang mengklaim bahwa ada orang di antara mereka yang bisa Isra Mi'raj sehari 70 kali. Ya, ini berarti menghilangkan eksklusivitas Nabi dalam hal mukjizat ini. Artinya apa? Ya, mengubah ajaran agama Islam. Nah, ini kan mengubah. Nah, kalau mengubah itu liberal. Nah, kenapa Habib Alatos tidak mengatakan bahwa Habib-Habib itu liberal, padahal itu mengubah ajaran agama, sedangkan saya yang justru mengikuti arus utama dalam konteks bahwa Allah tidak mungkin bisa diilmiahkan, karena tidak mungkin bisa dibayangkan, tidak mungkin bisa diindra, tidak mungkin bisa dijangkau dengan akal pikiran, tidak bisa dijadikan objek penelitian menggunakan akal nalar, itu saya disebut liberal. Kan itu arus utamanya. Itu yang liberalnya di situ, kenapa malah diabaikan. Oke, Baraya, itu saja ya. Jadi videonya khawatir terlalu panjang, tapi nggak apa-apa lah. Baraya mau ini mau guling-guling dulu, mau apa juga silahkan. Cuman gini, karena ada potensi setelah gibah Pak Habib Hanif Alatos ini, saya tidak akan datang ke Robitoh Alawiyah lagi, dan tidak akan mungkin ya tidak akan
menerima undangan mereka lagi untuk berdiskusi. Setelah kejadian ini, giliran saya ngundang malah nggak diterima padahal udah janjian sebelumnya gitu ya. Maka ya dalam hal ini saya ingin mendeklarasikan dalam tanda kutip ya kemenangan dan keberhasilan saya dalam debat kemarin. Karena apa? Karena kemarin itu waktu debat Robitoh Alawiyah itu yang saya bawa itu adalah bahwa jangankan nasabnya, metodologi untuk nasabnya yang digunakan oleh Robitoh Alawiyah itu adalah metodologi yang tidak memenuhi standar ilmiah dan tidak bisa dikatakan sesuai dengan kaidah-kaidah akademik, gitu kan? Yang saya katakan itu. Nah, kemudian perkataan itu tuh dikonfirmasi oleh kalangan Ba'alawi di Robitoh Alawiyah. Di antaranya adalah ketika saya mengatakan bahwa ini kan subjektif, ketergantungan pada tradisi lisan dan tidak memiliki metodologi empiris yang ketat. Misalkan dalam tanda kutip tidak seketat hadis gitu. Nah, ini 3 pernyataan ini kan semuanya sudah dibenarkan oleh mereka di forum itu. Begitu kan? Jadi ya dalam kacamata saya itu sudah berarti pengakuan bahwa ini tidak sesuai dengan standar akademik. Begitu. Ya sisanya kalau misalkan mau berdebat ya terus, tapi saya akan menghentikan untuk beberapa waktu konten tentang habaib ini karena saya pengen memelihara agar konten di channel ini tetap random, tetap acak-acakan, gak jelas dan lain sebagainya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.